Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya bisa kembali hadir melalui renungan pada hari ini. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat 9. Dari ayat yang kita baca, kita akan merenungkan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita untuk mengubah situasi kita dari keadaan tidak berdaya menjadi diberkati. Dengan judul renungan hari ini adalah Tersesat Namun Diselamatkan. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu akan firman dan penghiburan-Mu. Di tengah dunia yang penuh kebingungan, kegelisahan, dan pencarian, kami menyadari betapa mudahnya kami tersesat, mengandalkan kekuatan sendiri, dan lupa akan arah yang Engkau telah tetapkan. Hari ini, saat kami merenungkan firman-Mu, kami mohon ya Tuhan, bukalah hati kami agar kami dapat menangkap pesan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Tolong kami untuk melihat bahwa Engkaulah penolong sejati yang menuntun kami keluar dari padang gurun kehidupan dan membawa kami pulang ke jalan yang benar. Kuduskanlah waktu ini dan berbicaralah kepada setiap jiwa yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita baca dan renungkan kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat 9, bagian demi bagian. Kitab Mazmur pasal 107 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, mengapa saya harus bersyukur kepada Tuhan hari ini? Mazmur 107 dimulai bukan hanya dengan ajakan yang biasa-biasa saja, tetapi seruan dengan penuh keyakinan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, dan kasih setianya selama-lamanya. Ini bukan bersyukur karena hidup tanpa masalah, tetapi syukur karena kita mengenal Tuhan yang tak pernah meninggalkan kita. Kemudian, di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 2 dan 3, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mazmur ini tidak berbicara tentang hidup yang selalu mudah, tetapi tentang mereka yang telah ditebus, bukan karena mereka kuat, namun karena Tuhan membebaskan mereka dari kuasa yang menyesatkan, yaitu kuasa dosa, rasa bersalah, dan hidup yang tak punya arah. Mereka yang pernah tercerai-berai, yang tercabut dari identitas dan harapan, kini telah dikumpulkan kembali dan dipulihkan, serta dipersatukan. Inilah alasan utama untuk bersyukur, bukan karena keadaan sempurna, tetapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Selanjutnya, mari kita baca kitab Mazmur pasal 107 ayat 4-5. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak ditemukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Saudara, mari bayangkan seseorang berjalan sendirian di tengah padang gurun. Sejauh mata memandang, hanya pasir yang terlihat, tanpa arah, tanpa petunjuk, dan tanpa tujuan. Itulah gambaran orang yang berjalan tanpa Tuhan. Mereka lapar,
bukan sekedar fisik. Mereka juga haus, bukan sekedar air, tetapi jiwa mereka haus akan makna. Bukankah itu juga yang dirasakan banyak orang hari ini? Di balik pencapaian, tersimpan kehampaan. Di balik kesibukan, ada jiwa yang letih dan lelah. Kita tersesat bukan karena kita tidak bergerak, tetapi karena kita mencari jalan sendiri, bukan jalan Tuhan. Mazmur pasal 107 ayat 6 berkata, "Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka." Inilah titik baliknya, ketika manusia menyadari kelemahannya dan memilih untuk berseru kepada Tuhan. Tuhan tidak mengabaikan jeritan jiwa. Dia menuntun mereka ke jalan yang lurus, dan Dia membawa mereka pulang. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur 107 ayat 7. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Pertolongan Tuhan bukan hanya menyelamatkan dari kesulitan, tetapi menuntun kita menuju tujuan. Ia tidak hanya mengeluarkan kita dari kesesakan, namun Ia juga menuntun kita pulang ke kota, ke tempat yang ada kehidupan, tempat ada komunitas, dan tempat ada harapan. Ini bukan sekedar kisah lama. Ini gambaran nyata bagaimana kasih Tuhan menuntun setiap kita kembali kepadanya, walau jalan hidup kita berliku. Di dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 8-9 berkata, "Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan." Di akhir bagian ini, pemazmur kembali mengulang, "Biarlah mereka bersyukur." Karena Tuhan tidak hanya menuntun, Tuhan juga memuaskan. Dia menyegarkan jiwa yang haus. Dia mengenyangkan jiwa yang lapar dengan kebaikan. Kita bersyukur bukan karena hidup ini tanpa tantangan, tetapi karena kita mengenal Tuhan yang tidak meninggalkan kita di tengah padang gurun. Kita pernah tersesat, namun kini kita telah diselamatkan. Mari kita bersyukur karena Tuhan telah menebus kita. Dan ketika kita tersesat, Ia tidak menjauh. Bahkan Ia menjemput kita dan membawa kita pulang. Saudara, tersesat bukan akhir dari cerita. Ketika kita berseru, Tuhan menuntun kita untuk pulang. Amin. Saudara, mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini dari kitab Mazmur pasal 107. Engkau telah mengingatkan kami bahwa di saat kami tersesat, Engkau tidak pernah meninggalkan. Engkau melihat kami yang haus dan lapar akan makna hidup. Dan dengan penuh kasih, Engkau menuntun kami kembali. Kami bersyukur karena kasih setiamu kekal, dan Engkau tidak pernah lelah untuk mendengar seruan anak-anak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam setiap musim hidup, baik kelimpahan maupun kekeringan, kami tetap berseru hanya kepadamu. Bimbing kami untuk berjalan di jalan-Mu, dan jadikan hidup kami sebagai kesaksian bahwa Engkau setia menolong, menyelamatkan, dan memulihkan setiap jiwa yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber keselamatan dan terang kehidupan kami mengucap syukur dan menutup renungan hari ini. Amin.